Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita tentunya kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita di siang hari ini untuk kembali belajar, kembali mengkaji ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, kemudian untuk beramal dan menyampaikannya nanti kepada orang lain. Kita masih di pembahasan Aqta al-azwaj wa zaujat, rapor merah suami istri, yang mana alhamdulillah kita tentunya masih di pembahasan rapor merah istri. Pada hari ini kita akan bahas kesalahan yang ke-14 dari kesalahan seorang istri. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala, 14, yang ke-14 dari kesalahan istri adalah idkhalu man la ya'dan zauj bidukhulihi fil bait. Memasukkan orang yang tidak diizinkan oleh suami ke dalam rumah. Ini termasuk kesalahan jika seorang jatuh di dalamnya. Kata Syekh, waliz zauji al-haqqu fi alla yadkhulu baitahu illa man ahab. Sang suami memiliki hak agar tidak ada yang masuk ke dalam rumahnya kecuali orang yang dia cintai. Wa fardun 'ala zaujati an tuti'ahu fi dzalik. Dan wajib bagi istri untuk mentaati suaminya dalam hal tersebut. Dan itu haknya. Sekali lagi, haknya suami terhadap istrinya bahwa dia tidak membolehkan untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali yang dia suka, yang dia cintai, yang dia izinkan. Makanya kata beliau, falaisa laha an tudkhila baitahu man yakrahu dukhulahu.
Tidak boleh bagi istri untuk memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya ke dalam rumahnya. Sampai kata beliau, sawa'un kana dzalikal makruh dukhuluhu min maharimiha. Masya Allah. Sama saja apakah yang tidak disenangi oleh suaminya itu untuk masuk ke dalam rumahnya adalah dari mahramnya istri. Ka'abiha au akhiha. Seperti bapaknya bahkan atau seperti saudaranya bahkan. Jadi bukan hanya orang lain, bahkan sampai bapaknya. Kalau suaminya tidak ingin bapaknya istri masuk ke rumahnya, tidak boleh dia masukkan tanpa izin suaminya. Karena sekarang dia lagi berada di bawah kepemimpinan suaminya, bukan kepemimpinan bapaknya. Iya. Au kana imra'atan ajnabiyatan au qaribatan hatta walau kanat ummuha. Atau itu adalah perempuan ajnabi, bukan mahramnya. Itu perempuan lain. Atau perempuan kerabatnya. Hingga walaupun itu adalah ibunya. Kalau ada ibunya mau masuk tapi istrinya, suaminya tidak izinkan. Suaminya tidak suka ibunya masuk, yaitu mertuanya ya. Iya, ibunya si istri. Ibunya si istri. Suaminya tidak izinkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Tidak boleh dia izinkan. Kalau suaminya tidak suka. Fadlan an goiriha ula an goiri ulaik. Lebih-lebih lagi selain itu. Makanya beliau katakan fala ta'dan lahum bidukhuli illa biidni zauj. Bukan berarti tidak boleh masuk. Cuman ada aturannya. Tidak boleh dia izinkan untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izin suami. Kalau suaminya boleh kan, kalau si fulan datang boleh nggak dikasih masuk di rumah? Suaminya bilang boleh. Suaminya bilang boleh, maka dia boleh. Maka dia boleh. Iya. Ini yang beliau sebutkan. Dan beliau berkata wa ba'dun nisa tatahawan. Naudzubillah fi hadzal amr fi hadzal haqq. Sebagian perempuan sangat disayangkan, mereka menganggap gampang dan bergampangan dengan perkara ini. Kadang mereka memasukkan orang di rumahnya padahal suaminya tidak suka. Apalagi sampai memasukkannya ke dalam kamarnya pribadinya. Kamarnya dengan suaminya. Kadang suaminya tidak suka barang-barangnya dilihat oleh orang lain yang ada dalam rumah itu. Yang ada dalam kamarnya. Tapi sebagian perempuan kata Syekh bermudahan dalam hal ini. Fatadkhulu fi baitihi fi baiti zawjiha man la ya'dan bidukhulihi. Wa dzalika amrun la yajuz. Sehingga dia memasukkan orang-orang yang tidak diizinkan oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. Hal ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Iya. Kenapa tidak boleh? Ada haditsnya. Ada haditsnya. Kata beliau lima ja'a fi hadits Jabir radhiyallahu taala anhu fi khutbatin Nabi fi hajjatil wada'. Ini alasannya adalah apa yang datang dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu terkait dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada'. Apa kata Nabi? Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Saking tidak bolehnya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian memiliki hak untuk melarang mereka istri agar tidak memasukkan seorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Akan tetapi jika mereka tetap melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas, tidak keras. Bayangkan, kan pada asalnya kita tidak boleh memukul istri. Tidak boleh memukul
istri. Tapi karena ini adalah pelanggaran berat, syariat membolehkan untuk memukulnya. Syariat membolehkan untuk memukulnya. Iya, ini yang disebutkan. Bahkan di hadis setelahnya ditegaskan. Lihat saking besarnya ini masalah, haknya suami warawal Bukhariyu fi sahihi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun fi illa bi idnih wala ta'dan fi baitihi illa bi man wala ta'dana fi baitihi illa bi idnih. Masya Allah. Kata Nabi tidak halal. Berarti haram ya. Dan Nabi bilang tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya berada di tempat. Artinya suaminya lagi tidak safar. Suaminya puasa saja tidak boleh. Padahal puasa ini ibadah. Tidak boleh dia berpuasa kecuali atas izin dari suaminya. Dia harus kasih tahu dulu suaminya. Saya mau puasa besok. Kalau suaminya bilang boleh, baru dia berpuasa. Kalau suaminya bilang tidak boleh, siapa tahu suaminya butuh dia besok. Karena suami tahu keadaannya. Iya. Sampai puasa terus terkait dengan pembahasan kita masalah rumah. Wala ta'adan fi baitihi illa biidni. Dan seorang istri tidak boleh memberikan izin seorang untuk masuk ke dalam rumahnya. Ke dalam rumah suaminya. Selain dengan izin suaminya. Jadi harus ada izin apa? Suami. Harus ada izin suami. Iya. Makanya beliau berkata, qala Ibnu Hajar rahimahullah fi syarhil hadis. Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan hadis ini. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hafi hadal hadits isyaratun ila an la yuftatu ala zawj bil idni fi baitihi illa bi idnih. Masya Allah. Pada hadis ini terdapat isyarat bahwa tidak boleh melakukan sesuatu di rumah suami melainkan harus dengan izin suaminya. Seorang istri tidak boleh melakukan sesuatu kecuali dengan izin dari suaminya di dalam rumah suaminya. Iya. Kalau dia lakukan tanpa izin, maka dia telah jatuh dalam kesalahan. Maka dia telah jatuh dalam kesalahan. Ini kesalahan yang ke-14. Kesalahan yang ke-15. Al-khuruju minal manzili duna idni zauj. Kalau tadi masalah dalam rumah. Kalau ini keluar rumah. Termasuk kesalahan istri adalah keluar rumah tanpa izin suami. Iya, kalau ada seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suami, maka dia telah jatuh dalam kesalahan. Kata beliau, faba'dun nisa la tubali bi'idni zawjiha min adamih. Sebagian perempuan tentunya sangat disayangkan. Dia tidak peduli dengan izin suaminya. Tidak peduli dia dengan izin suaminya. Ketika ia tidak berada di rumah. Kan kadang suami pergi kerja, keluar. Kadang sebagian perempuan tidak ada suaminya keluar saja dari rumah, tamu rumahnya tanpa izin suami. Sebagian perempuan seperti itu. Iya.
Haitsu takhruju minal manzili ghairu abi'ah bizaujiha. Dia keluar rumah tanpa mempedulikan suaminya. Fatakhruju bi suratin mu'tadah ila jiraniha wa aqaribiha. Terkadang dia keluar rumah ke tetangganya, ke sana keluarganya, Wa takhruju ila munasabatil afrah. Dia keluar ke tempat-tempat ya wisata. Au ila aswaq, atau dia keluar ke pasar. Ya. Au ila sadiqat, atau dia keluar ke kawan-kawannya, teman-temannya. Duna idni zauj, tanpa izin suami. Tidak dilarang orang ke tetangga. Tidak dilarang orang ke temannya. Tidak dilarang. Karena seorang istri juga ya butuh kawan, butuh bergaul dengan teman-temannya. Ya, butuh juga keluar. Tidak dilarang. Ke pasar, tidak dilarang. Cuman izin suami. Kalau dikeluar tanpa izin, ini masalah. Kalau dikeluar tanpa izin, ini masalah. Bahkan para ulama rahimahumullah memasukkan perbuatan seperti ini keluar tanpa izin, itu termasuk durhaka. Kata Syekh Wahadatsoni, dakhilun fin nusyuz, yang sudah lewat. Perbuatan seperti ini masuk dalam perkara nusyuz yang sudah lewat pembahasan kita. Kedurhakaan terhadap suami. Iya. Kedurhakaan terhadap suami. Wadzalika anna lizauj man'aha minal khuruj. Dan demikian itu boleh bagi suami untuk melarangnya untuk keluar. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, walizauji man'uha minal khuruj min manzilihi ila ma laha minhu budd. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, seorang suami memiliki hak untuk melarang istrinya keluar dari rumah ketika hendak datang ke tempat yang ia inginkan. Boleh suami melarang. Sawaun aradat ziaratu walidaiha, Masya Allah. Au iyadatihima, au hudur jenazatihima. Subhanallah, sampai seperti itu. Kata Imam Ibnu Qudamah. Ya. Baik itu dia datang berkunjung ke rumah kedua orang tuanya, atau menghadiri ya jenazah kedua orang tuanya, sampai seperti itu. Walaupun orang tuanya sakit, mau mengunjung, mau orang tuanya meninggal, harus ada izin dari suaminya. Tidak boleh dia langsung pergi begitu saja. Kan dia sekarang dibawa ke pemimpinan suaminya, bukan orang tuanya. Bukan orang tuanya. Iya. Makanya kata Ibnu Qudamah, kata qala Ahmad fi imra'atin laha zauj wa ummu maridah. Masya Allah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah tentang seorang istri yang sudah bersuami dan ibunya istri itu sakit. Lagi sakit ibunya. Apa kata Imam Ahmad? Ta'atu zaujiha aujab alaiha min ummiha illa ayya'dan laha. Masya Allah. Taat kepada suaminya itu lebih wajib baginya daripada ibunya. Kecuali suaminya mengizinkan. Kecuali suaminya mengizinkan. Iya. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu dikatakan oleh para ulama. Makanya Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala menegaskan. Wa qala Ibnu Qudamah rahimallahu wa la yajuzu lahal khuruj illa bi'idnih.
Tidak boleh bagi seorang istri untuk keluar kecuali dengan izin suaminya. Tapi bukan berarti nanti suaminya larang, jangan kau kunjungi ibumu. Tidak boleh juga begitu. Cuman pihak istri harus minta izin. Makanya Ibnu Qudamah ingatkan setelahnya. Walakin la yang bagi man'uha min iyadati walidayha wa ziyaratihima. Akan tetapi tidak sepantasnya bagi suami untuk melarang dari mengunjungi kedua orang tuanya dan menziarahinya. Tidak. Kenapa? Li'anna fi dzalika qati'ah lahuma. Karena itu adalah memutus silaturahim terhadap kedua orang tua. Bukan, harus dipahami ya. Bukan di sini suami boleh melarang pergi ke sana dalam artian dia larang betul. Paham kan? Nah, ini hanya membahas bahwa kalau mau pergi keluar rumah harus izin suami. Dan si suami kalau istrinya izin untuk pergi berkunjung kepada orang tuanya, tidak sepantasnya dilarang. Tidak sepantasnya dia larang. Dia izinkan suaminya, istrinya. Dia izinkan istrinya. Karena kapan dilarang berarti itu masuk nanti apa? Iya, masuk dalam memutus silaturahim dengan orang tuanya. Orang tuanya. Kenapa perempuan itu dilarang keluar? Karena beberapa hal. Belum sebutkan di sini. Tsumma innal khuruj sababun litasalluti syaiton 'alal mar'ah. Ini untuk maslahat perempuan itu sendiri, bukan untuk suaminya. Karena kata beliau keluarnya seorang perempuan itu sebab berkuasanya syaitan terhadap seorang perempuan itu. Kama annahu hirmanullah min ni'matil qarar fil bait wa ma fiha minar rohati wal unsi was sukun. Sebagaimana dia itu syaitan. Ketika seorang perempuan itu keluar, syaitan mengharumkan seorang perempuan itu dari nikmat tinggal di rumah. Dan apa yang ada dalam rumah berupa ketenangan, kesejukan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ini seharusnya perempuan perhatikan. Perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar maka syaitan akan menghiasinya. Syaitan akan mempercantik dan memperindah,nya. Perempuan kalau keluar maka dia akan menjadi cantik. Kenapa? Syaitan yang melakukan itu. Menghias-hiasinya. Apalagi memang sudah cantik. Dan dia juga berhias keluarnya. Nah, ini tambah. Ini hikmahnya. Tidak ada seorang perempuan yang berakal mau dikuasai oleh syaitan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada perempuan untuk mereka ini ajakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini perintah Allah. Dan hendaklah mereka tetap di rumahnya. Hendaklah kamu tinggal dalam rumahmu. Ini perempuan ini yang Allah ajak bicara. Dan janganlah kamu berhias. Ya, serta bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Iya, seorang muslimah mulia dengan rumahnya. Terhormat dengan rumahnya. Terhormat dengan rumahnya. Makanya ya, dia di dalam rumah itu lebih baik daripada keluar rumah. Sholat saja lebih utama di rumah daripada masjid. Lebih utama rumah daripada masjid. Makanya harus ada izin dari suaminya. Makanya di sana Nabi SAW dari sisi lainnya beliau bersabda la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Beliau mengajak bicara seluruh suami. Seluruh suami. Jangan kalian menahan, melarang
hamba perempuan Allah untuk ke masjid. Artinya kalau dia minta izin, tidak boleh kita tahan bilang tidak boleh. Nah kalau dia izin ke masjid kita izinkan. Artinya dipahami dari situ tidak boleh keluar tanpa izin. Tapi kalau dia minta izin dari sisi lain suami tidak boleh melarangnya. Suami tidak boleh melarangnya. Apalagi dia mau ke masjid. Mau ke masjid. Ini adalah kesalahan yang ke-15. Iya, kesalahan yang ke-15. Iya. Dari kesalahan istri. Kemudian kesalahan 16. Kita ambil 3 pada hari ini karena kesalahannya pendek-pendek. Kesalahan yang 16 adalah ta'atuz zauj fi ma'siyatillah. Ini cabang dari kesalahan yang dulu ya. Mentaati suami dalam bermaksiat kepada Allah. Kita sudah tahu dulu. Dan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahwa seorang istri wajib taat kepada apa? Suami. Tapi ingat. Bukan dalam maksiat. Bukan dalam perkara maksiat. Kapan kita taati suami kita dalam keadaan maksiat. Maka kita malah jatuh dalam kesalahan. Kita malah jatuh dalam kesalahan. Tidak boleh. Memang kata beliau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Firman Allah. Laki-laki adalah pemimpin terhadap istri. Iya. Laki-laki adalah pemimpin terhadap istri. Tapi bukan berarti semua yang disuruh harus wajib kita lakukan. Mau itu kebaikan ataupun maksiat. Enggak. Karena Nabi SAW katakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk jika dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ketika suami kita memerintahkan kita dalam melakukan maksiat, tidak boleh kita taat. Kapan kita taat? Maka kita adalah orang yang jatuh dalam maksiat. Ada contoh kasus yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Beliau ceritakan dengan sanad haddatsana Khallat ibnu Yahya. Telah bercerita kepada kami Khallat ibnu Yahya. Haddatsana Ibrahim ibnu Nafi'. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Nafi'. Anil Hasan. Wa huwa ibnu Muslim. Dari Al-Hasan yaitu ibnu Muslim. An Sofiyah dari Sofiyah. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan ini hadis, ini kasus. Contoh bahwa tidak boleh seorang istri taat kepada suaminya kalau itu maksiat. Annam ro'atan minal ansor. Bahwasanya seorang perempuan dari kalangan ansor. Zawajat ibnataha. Dia menikahkan anak gadisnya. Dia menikahkan anak gadisnya. Fatama'at sya'ru ra'siha. Tapi anak gadisnya ini dia terkena penyakit, maka rambutnya pun rontok-rontok. Faja'at ila Nabi SAW. Jadi mau menikah, dia menikahkan anaknya tapi rambutnya rontok. Maka ada satu kejadian dia datang kepada Nabi SAW. Fadzakarat dzalikalah. Maka dia sebutkanlah hal itu kepada Nabi SAW. Terus dia katakan inna zaujaha amaroni an asil fi sya'riha. Suaminya menyuruh saya untuk menyambung rambutnya. Buat saja rambut palsu. Sambung rambutnya rontok. Tanam rambut palsu. Rontok rambutnya. Iya, suaminya yang suruh. Suaminya yang suruh. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi la. Innahu qad lu'inal mustausilat.
Kata Nabi, tidak boleh. Sesungguhnya wanita-wanita yang menyambung rambut itu telah dilaknat. Tidak boleh kita menyambung rambut, itu dilaknat. Jadi Nabi tidak bolehkan. Kenapa? Maksiat. Jadi kesalahan yang ke-16 ini adalah kesalahan yang pendek sekali. Adalah terkait dengan mentaati suami dalam hal maksiat. Ini peringatan bagi semua ya, orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Kalau nanti menikah, ya wajib kita taat pada suami kita. Tapi fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Adapun kalau itu isinya adalah maksiat kepada Allah, fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta kita. Tidak boleh kita taat kepada makhluk jika itu akan bermaksiat kepada penciptanya makhluk. Itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Alhamdulillah, itu adalah beberapa 3 kesalahan yang kita bisa ambil hari ini. Semoga bermanfaat ya dari apa yang kita ambil. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.